Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat sehingga kita semua bisa bersama-sama bergabung dalam tausiah online yang bertemakan meraih berkah Lailatul Qadar yang diselenggarakan oleh Setia dan Agung TV. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Vijay Kumar akan memandu tausiah online pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial narasumber pada pagi hari ini, tausiah online hari ini, yaitu Ustadz Zainal Mutakin Asi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz di STI Dharma Agung Cikarang. Amin. Baiklah Ustadz, pagi hari ini yang pasti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang didapatkan dari tausiah hari ini. Nah Ustadz, kebetulan kan bulan ini adalah bulan suci Ramadan ya Ustaz, di mana bulan suci Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, saya mewakili dari teman-teman milenial nih Ustaz. Bagaimana seharusnya sih teman-teman kita milenial memaknai Lailatul Qadar itu seperti apa? Nah, barangkali langsung saja Ustaz memberikan tausiahnya kepada rekan-rekan semua yang ada di rumah nih. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, ini sebuah anugerah yang sangat indah. Allah berikan kita kesempatan menikmati indahnya Ramadan. Bahkan teman-teman yang milenial ini adalah sebuah karunia terindah, karena kita mendapatkan kemuliaan di bulan yang mulia dari Allah yang maha mulia. Dan karenanya pula kita punya kesempatan untuk membuka tema meraih berkah Ramadan ya. Jadi kita lihat dahulu ketika tema itu berbicara tentang meraih berkah Ramadan. Apa itu barokah? Apa itu Ramadan? Kita kupas dahulu bahwa ketika mindset berpikir kita meraih berkah Ramadan, seperti halnya meraih sukses kerja, meraih sukses kuliah, gitu kan? Berarti sesuatu yang diupayakan, al-mujahadah, kesungguhan, keseriusan, bahkan lahir itu tidak mengapa. Yang penting bagaimana kita berhasil. Nah itu kategori meraih itu adalah pasti ada kesungguhan. Kemudian berkah, berkah itu adalah ada 3 ciri berkah. Berkah itu adalah ziyadatul bil khairat. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Berkah itu adalah qillatul nafi'ah. Berkah itu bagaimana yang sedikit itu bermanfaat. Ya. Bagaimana modal sedikit untung banyak, itu berkah. Ya. Ya seperti suami nggak kerja tapi istri bisa jualan gitu. Tapi dengan jualan tersebut bisa pergi haji. Alhamdulillah. Ya jualan kecil-kecil lah, jualan emas, jualan intan, permata. Wow. Intinya bagaimana yang sedikit itu bisa membuat dampak besar gitu. Sama dengan kita, mungkin kondisi kita saat ini lelah, letih, capek, tapi ada satu yang kita dapatkan, apa itu? Ketentraman hati, kekuatan jiwa, kedamaian hidup. Mohon maaf, seharusnya kita lelah nih, malam kita sahur dari jam 2, apalagi maaf fisabilillah itu ya, yang berjuang di rumah, kurang tidur, kurang tidur, garis terdepan di depan kompor maksudnya.
Itu luar biasa, ya capeknya minta ampun gitu. Ditambah dengan tahajudnya, ditambah pada subuh dengan tadarusnya. Maaf, harusnya pagi itu sudah ambruk gitu, capek luar biasa. Harusnya itu lelah. Tapi Allah ganti dengan ketenangan, kedamaian gitu. Ya, wajah anak-anak kita tuh adem, kalem. Sampai bingung kita membedakan antara kalem dengan lemes. Maka kembali ada berkah itu bertambahnya kebaikan, berkah itu sedikit tapi bermanfaat, dan berkah itu adalah la yahumu dunia, tidak ambisi mengejar dunia. Nah, ketika kita melihat ada berkah Ramadan, lebih spesifik lagi ada berkah Lailatul Qadar, berarti keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, banyak kebaikan di bulan di hari yang mulia, hari malam Qadar. Malam Qadar. Nanti kita lihat apa itu malam Qadar. Nah, pemirsa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan sebuah suratnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah menggunakan subjeknya kami, padahal Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tapi mengapa kok menggunakan kata we are, kami? Ini mengisyaratkan bahwa ketika Allah menggunakan kata kami, Allah ingin mengajak kepada manusia bahwa Allah itu maha hebat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka menggunakan bahasa kami. Yang kedua, li'azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, ketika kita melihat seorang raja, seorang presiden, ketika ia turun dari mobil, ajudannya membukakan pintu mobil tersebut. Pertanyaannya, kok dibukakan? Bukan kasih presiden bisa buka sendiri itu mobil, pintu mobil? Ya bisa, tapi ajudan itu saat membuka pintu mobil untuk sang raja, untuk sang presiden, justru disitulah kehormatan, kemuliaan begitu. Maka disinilah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Di malam Qadar. Maka kita melihat apa itu Lailatul Qadar. Lailah itu adalah malam, Qadar itu adalah ketetapan. Beberapa ulama menyebutkan yang pertama, perhatikan, yang pertama, Qadar itu adalah malam mulia. Malam mulia, nuzulul malaikah, malam di mana para malaikat turun ke bumi sampai memenuhi bumi ini, ya, memenuhi bumi, memenuhi alam semesta. Masya Allah. Ya. Kapan itu turunnya malaikat? Ya malam tersebut. Ya. Dan kapan saja malaikat bisa turun ke bumi itu? Yang pertama, ulama menyebutkan malaikat itu bisa turun ke bumi ketika melihat hamba-hambanya istiqomah. Itu dalam surat Quran surat 41 ayat 30, surat Fussilat. Ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau malaikat sudah turun untuk orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu konsisten, punya komitmen dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah turunkan malaikat menemaninya. Anda bisa bayangkan kalau yang mendampingi adalah malaikat, wah luar biasa, ada kekuatan, betul? Masya Allah. Jadi ada kalimat fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika malaikat mendampingi hamba-hambanya lantaran istiqomahnya, kata Allah, Anda tidak akan kena takut, la khaufun 'alaihim, dan Anda tidak akan kena sedih selama-lamanya. Nah, ini luar biasa. Maka pemirsa, ayah bunda, bahkan teman-teman milenial pun, ketika Anda istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja, dalam urusan apa saja, maka akan datang kemudahan demi kemudahan. Kenapa? Nuzul malaikat. Malaikat itu turun bersama kita. Nah, ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar itu, Allah menurunkan malaikat yang jumlahnya yang sangat banyak.
maka disebutlah para ulama disebut malam Qadar, malam mulia. Poin yang pertama kita lihat malam Lailatul Qadar itu ada sebutannya adalah malam mulia. Yang kedua, ulama yang kedua mengatakan malam Qadar itu adalah malam yang ditetapkan takdir tahunan. Takdir tahunan fiha yufrahu kullu amrin hakim. Allah telah tetapkan takdir tahunan kita nih. Ya. Bagaimana takdir tahunan kita nih? Apakah baik ataukah buruk takdir tahun kita? Maka saat seorang hamba bisa melakukan aktivitas amal solehnya di malam Qadar tersebut, ya nanti kita akan lihat kapan waktunya, ya begitu. Maka Allah tetapkan kebaikan-kebaikannya. Allah tetapkan kebaikan ketika ia mendapatkan malam Lailatul Qadarnya, maka ia mendapatkan kebaikan selama setahun. Kebaikan selama setahun dari takdirnya, keputusan takdirnya. Dan ketika ia mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, pahalanya apa? Pahalanya khairun min alfi shahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Pertanyaannya, siapa di antara manusia yang hidupnya 83 tahun seluruhnya kebaikan. Ya, kita kalau melihat usia milenial nih, maaf 23, 27, 19, kalau ditanya dosa kebaikannya lebih banyak dosanya. Lebih banyak dosa ya Ustaz. Apalagi usia yang 40 ke atas dah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau bahasa Bekasi bejibu dosanya. Banyak banget dosanya. Nah, ketika masuk malam Lailatul Qadar atau malam Qadar tersebut, dan kita semuanya melakukan ketaatan apapun jenis ketaatan itu, maka Allah catat kebaikan itu memiliki nilai 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Di pasangan yang sangat besar sekali. Pertanyaannya, kenapa Allah anugerahkan seperti ini? Jawabannya sederhana. Karena Allah melihat umat-umat masa lampau itu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh 950 tahun, betul ya? Kemudian Nabi yang lain, Nabi Zakaria ketika punya anak Yahya saja usianya 115 tahun. Nabi-nabi yang lainnya ratusan tahun. Ya, mentok Rasul mulia Ma'bena Siti Nusri antara 60 sampai 70 tahun. Begitu. Ini Masya Allah. Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun tidurnya. Kita tidurnya 8 jam lah, nambah dikit ya. Habis subuh nambah lagi biar itu. Nah, ini Masya Allah. Tapi yang kita pahami, kenapa umur orang-orang terlalu panjang? Ya, memang takdir Allah. Nah, ketika ketetapan itu datang kepada umat Muhammad, ditakdirkan 60 sampai 70 tahun. Lalu bagaimana usia kita? Tetangga sebelah meninggal 20 tahun. Ya, depan rumah kita meninggal 38 tahun. Komposisi amal-amalnya wallahu a'lam bishawab. Yang kita ingin bagaimana usia pendek capai pahalanya banyak. Bagaimana usia pendek ketika ia beramal lompatan pahala yang besar gitu. Maka Allah sajikan yang namanya Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, di situ ada ketetapan Allah. Ketika ia mendapatkannya saat melakukan ketaatan, apakah itu doa, apakah dia baca Quran, apakah ia tahajud, malam itu pas berkaitan Allah turunkan Qadar, ya, maka Allah catat 83 tahun plus 4 bulan adalah kebaikan seluruhnya. Nah, ini masalah. Dan yang terakhir kita lihat Qadar itu, ulama berikutnya mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramahu wa ammal insan idza mabtalahu faqadara 'ala rizqihi fa yaqulu rabbi ahana. Faqadara 'ala rizqihi fa yaqulu rabbi ahana. Ada orang-orang yang mendapatkan nikmat, diberikan nikmat yang banyak kepadanya, itu Masya Allah, saat mendapatkan nikmat, orang tersebut mengatakan, aku telah mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi ketika nikmat itu disedikitkan, faqadara 'alaihi rizqahu, disedikitkan, itu Masya Allah, ya, disempitkan rezekinya, ia mengatakan Allah benci dengan saya. Ya, apakah Allah? Bukan seperti itu. Aku tidak benci ketika disempitkan rezeki. Justru aku sayang dengan engkau. Ada satu ayat yang kalau kita melihat ngeri sekali. Itu surat Al-An'am ayat 41. Ya, Masya Allah. Falamma nasu ma dzukiru bi
Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan aku, kata Allah, sedangkan nikmat berhamburan datang, malah melupakannya lagi, nggak bersyukur, minta lagi dari dunia, nggak sholat, nggak puasa, main maksiat dan sebagainya. Apa kata Allah ketika minta dunia? Ambil itu pun. Ya, ini kalau bahasa orang Betawi ini makan melupakan gitu. Makan itu semuanya, ambillah gitu. Hatta idza farihu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka berfoya-foya dengan nikmat dunianya, maka Allah matikan mereka dalam keadaan maksiat. Wah, mengerikan sekali. Maka berhati-hatilah. Sebetulnya Allah tidak pernah memberikan yang sedikit. Allah itu menyederhanakan, bukan pelit. Kasihan kalau banyak nanti lupa gitu. Iya. Maka ada kalanya, mohon maaf nih, pendapatan suami nggak terlalu banyak, sengaja dipersempit oleh Allah itu agar kenapa? Agar istrinya itu mengerti arti sebuah kesulitan, ya kan? Memahami arti sebuah penderitaan. Gitu. Nah, ini masya Allah. Nah, pertanyaan kata qadar kenapa artinya disempitkan? Ini masya Allah. Seorang ulama yang menyebutkan kesempitan, sempitnya bumi ini. Lihat qadar ini memiliki mana sempitnya bumi ini dengan para malaikat-malaikat. Itu berarti berapa miliar malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar tersebut. Dahsyat luar biasa. Maka kalau kita mendengar kajian seperti ini, seharusnya ada iman yang muncul, menggetarkan hati kita, gitu ya, mengusik jiwa kita untuk bisakah kita mampu meraihnya. Kenapa? Ketika datang itu Qadar, malaikat turun ke bumi, sampai pun malaikat Jibril pun turun ke bumi. Luar biasa. Ngapain mereka turun bumi mencari hamba-hambanya yang saat itu malam itu melakukan ketaatan kepadanya, dan kata mereka Allah menerima ibadah, Allah menerima sedekah. Dahsyat ini. Ya. Nah, pertanyaannya kapan terjadi Lailatul Qadar tersebut? Betul ya? Betul, Pak. Ini kira-kira muncul banyak pertanyaan nih. Ini kapan nih akhir Ramadan? Sebetulnya sejarah menyebutkan bahwa Rasul itu iktikaf dari awal Ramadan sampai terakhir, sebelum datangnya sebuah hadis taharraf fi asal akhir Ramadan. Sebelum muncul kalimat aku mencarinya di setiap 10 akhir Ramadan. Artinya sebelum kalimat itu muncul di lisan Rasul, itu Nabi pernah iktikaf dan sering iktikaf di awal Ramadan. Tapi ketika 10 Ramadan itu mendapatkan sinyal bahwa 10 Ramadan terindikasi ada malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka Nabi taharraw fi awakhir Ramadan. Taharraw itu mencarilah dengan penuh kesungguhan. Artinya ketika kita melihat, mengetahui bahwa memang Allah sediakan salah satu dari 10 malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ambillah semuanya. Bukalah semuanya, manfaatkanlah malam semuanya untuk taat kepada Allah. Maka sederhananya, kalau Anda yang mendapatkan Lailatul Qadar, jangan sampai terlewatkan malam itu tanpa tahajud, tanpa baca Quran, tanpa amal soleh apapun, apakah sedekah, itu masya Allah. Ya, ini luar biasa. Lalu kita akan lihat pendapat ulama. Ada yang mengatakan 10 akhir dilihat dari belakang. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dari 30 belakangnya ganjilnya 30 berapa? Berarti kan 30, 28, 26, 2. Kalau belakangnya dari belakang kan 10 akhir dari belakang. Kalau 10 akhir belakang berarti 30. Kan 30 berarti dari 1 kalau terakhir. Yeah. Betul ya? 30 loncat jadi 28, loncat jadi 26 gitu. Ada lagi mengatakan oh tidak, yang namanya akhir ganjil itu adalah yang dari awal, berarti 21, 23, 25. Ini pendapat itu, pendapat beberapa ulama. Maka daripada kita bingung, kata ulama, daripada Anda bingung, ambil 10-10-nya begitu. Kembali waktu-waktu, kira-kira kapan waktunya? Ada ulama mengatakan tanggal 20, hari ke-21, malam ke-21 adalah hari yang kuat
ya bahwa di sana ada yang mendapatkannya. Jadi ada orang-orang yang pas malam itu penuh luar biasa. Itu Masya Allah. Maka ada sahabat yang menceritakan di tanggal 20 Ramadan malam itu hening sekali dan hati tentram. Aku mendapatkannya wahai Rasulullah SAW. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 malam 21. Pendapat berikutnya adalah malam ke-27 Ramadan, dan ini banyak yang menyebutkan termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab di malam 27 Ramadan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling terpenting dari itu semuanya adalah tetap menjaga stamina ketaatan kita di bulan Ramadan. Maka dari sekarang mulai nih meminta kepada Allah kekuatan agar kita bisa qiyamul lail, agar kita bisa baca Quran. Ya. Ini sesungguhnya yang memicu kita untuk semangat itu amal saleh. Mohon maaf, bukan fisik. Ya, ada orang yang fisiknya kuat, imannya lemah, jiwanya lemah, maka muncul depresi, stres, betul kan? Galau, bete, butuh tati tayang, kan gitu ya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena jiwanya lemah. Ya, perhatikan, manusia terdiri di 3 komponen. Yang pertama akal, yang kedua adalah fisik, yang ketiga adalah ruh. Akal tanpa nutrisi, tanpa ilmu, ya, maka dia tidak bisa melihat kehidupan menjadi baik bagi dirinya. Tapi akal bukan satu-satunya kebenaran mutlak. Enggak. Kenapa? Karena mohon maaf nih, kebaikan di Indonesia, tradisi baik di Indonesia belum tentu tradisi baik di luar Indonesia. Tradisi baik di Indonesia, maaf, ketemu teman salaman, betul kan? Ya, betul Ustaz. Tapi kalau orang Barat bukan salaman, cipika-cipiki, Ya. betul kan? Maka kebenaran yang di otak kita ini adalah kebenaran yang masih semu, bukan mutlak. Kebenaran yang mutlak itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum menikah, biasanya orang-orang Barat, ya mohon maaf, kenalannya sampai dalam, friendship, sampai hubungan dan sebagainya, itu bagi mereka hal biasa. Tapi bagi orang Indonesia nggak biasa. Nggak biasa. Bagi syariat luar biasa. Bagi syariat bukan seperti itu caranya. Maka otak kita punya keterbatasan yang luar biasa. Sama dengan fisik kita. Otak kita butuh nutrisi, fisik kita pun butuh nutrisi. Nutrisinya adalah apa itu? Makan, minum, istirahat, olahraga. Ya. Begitu pula dengan ruh. Ruh itu butuh nutrisi. Nutrisinya adalah meditasi. Bahasa umumnya meditasi. Tapi ada bahasa yang lebih dalam lagi, kental dengan syariat. Nilai Islam adalah ibadah. Kalau jiwa itu punya nilai ibadah, wah luar biasa. Maka akan menopang fisik yang lemah. Maka mohon maaf, ada nenek-nenek yang Masya Allah usia sudah 110 tahun masih bisa baca Quran. Bacanya enak sekali. Dan dia bisa melakukan 3 juz, 2 juz sehari. Ada ibu-ibu, ada milenial fisik yang kuat, sehat. Ya Allah, 3 juz itu 3 tahun. Lama amat itu ya, Masya Allah. Ngelihat mata udah ngelihat Al-Quran udah gelisah. Ya. Ada orang yang ketika baca Al-Quran, udah itu dulu 1, 2, banyak kan. Masya Allah. Belum baca Quran udah pegang gini terus 1 lembar gitu. Seakan-akan baca Quran tersiksa banget. Ada begitu ya? Ada begitu. Tapi kalau dia punya iman yang gagah, yang hebat, yang kokoh, dia mampu menopang fisik yang lemah. Artinya apa? Lihat emak kita, orang tua kita di kampung. Itu kan Masya Allah. Kalau melihat ada kebutuhan yang hebat, dia minta sama Allah. Apa contohnya? Anaknya pengen kuliah, dia nggak punya apa-apa, tapi dia minta sama Allah di tengah malam dia kuliah, dia menangis bercucuran air mata. Ya Allah, semoga anak bisa kuliah ya Allah. Walaupun hamba tukang kangkung, ya Allah tolong ya Allah. Luar biasa. Apa yang dilakukan? Dia mulai paginya di ikhtiar, luar biasa. Dia nabung dan sebagainya. Setelah tabungan tidak begitu banyak, dia katakan kepada anaknya, ayo kakak bismillah, kamu sekolah nak, kuliah saya. Pertanyaannya, apa yang menguatkan dia mampu melakukan hal-hal yang luar batas? Karena iman. Karena iman. Ini penting nih. Maka kembali nih,
sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dialog gitu Mas ya. Ya. Kita akan dialog, kita akan buka poin yang terakhir. Apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar? Apa ciri-ciri Lailatul Qadar itu datang? Yang terkadang orang mengklaimnya, waduh tadi malam kayaknya saya agak merinding sedikit ketika Lailatul Qadar itu saya ngelihat ada penampakan. Jadi buat penampakan merinding itu bukan Lailatul Qadar, dia takut itu ya. Masya Allah ya. Ada yang tiba-tiba mimpi indah gitu, saya mimpi indah tadi malam, jadi luar biasa kayak dapat Lailatul Qadar. Ente beramal apa tadi malam? Enggak, nanti tidur. Kalau tidur nggak dapat apa-apa. Jadi gampang mengklaim gitu, seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita lihat apa itu? Quwwatul idha'ah fitil kalila. Perhatikan subhanallah, orang yang berada di Qadar itu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri Lailatul Qadar itu datang apa itu? Quwwatul idha'ah fitil kalila. Malam itu cerah. Malam itu cerah. Ulama mengatakan malam itu cerah karena para malaikat turun ke bumi, cahayanya itu menutupi malam yang gelap. Cerah sekali. Ya. Coba kalau nanti Anda saksikan, itu pernah saat di Mesir, kalau malam-malam kayak itu melihat keluar Mesir, melihat, masya Allah, ini cerah amat. Langit kelihatan ya Ustaz? Iya, langit. Gitu. Itu kan luar biasa. Seperti seorang suami ngelihat di samping, ya Allah wajah isi cerah, luar biasa. Nggak tahu ini isi baca WA, luar biasa. Iya. Ini itu bukan Lailatul Qadar itu. Cahaya HP. Cahaya HP itu, mohon maaf itu. Ya beda lagi. Ini cahaya dari luar cerah. Mengapa? Imtala'atil malaika ardan wasa. Bumi dan langit penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciri yang lainnya, itminanul qulub. Khusus bagi mereka yang merasakan Lailatul Qadar dan hidup di malam itu, masya Allah, ia mendapatkan ketentraman di malam tersebut, tenang hati. Ya, mohon maaf, walaupun dia ada masalah apapun, Allah akan tenang. Karena ciri di mana malaikat itu datang ke muka bumi, dia akan menerangkan. Allah takhafu wa la tahzanu. Sifatnya malaikat itu memberikan motivasi. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Maka Anda melihat, mohon maaf, ada orang kampung, anaknya 7, hanya sebatas maaf ya dagang gorengan, kok bisa ya bertahan hidup? Ya, kenapa? Dia punya amalan yang kita tidak mengetahuinya. Amalannya itu amalan yang hebat, menjadikan malaikat datang mengatakan Allah takhafu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Ini dasar ini. Ya. Nah, kembali adalah ariyah fiha sakinah. Ariyah fiha sakinah. Angin bertiup sangat lembut sekali. Sakinah, tenang. Nah, ini masya Allah. Sampai-sampai di daunan itu nggak bergerak, saking lembutnya. Anda pasti menyaksikan. Ya. Maka kalau Anda ada di masjid, kemudian ataupun di rumah, apalagi sekarang kondisi lockdown ya, bukan lockdown, semi lockdown, ya PSBB itu, maka orang-orangnya pun semi soleh gitu ya. Jadi bukan soleh dan semi soleh, mau ke masjid susah, mau ke musola susah, ya, semi soleh. Nah, kalau kondisi ini menjadikan kita nggak bisa ke masjid, maka maksimalkan kita di rumah. Tapi Ustaz gemuruh hati, pengen banget ke masjid. Sini berontak biasa ke masjid Ustaz gitu. Ini alhamdulillah nih, kalau ada jiwa seperti ini gitu. Tapi kalau ada kondisi hati mengatakan seperti itu pada buru-buru ke masjid, ini berarti pura-pura ini mah ya. Nah, ini masya Allah. Ada orang yang hatinya merindu dengan masjid, tapi pintu masjid digembok, ya disegel gerbangnya, masya Allah. Maka likulli ardh masjid. Bumi itu bisa menjadi masjid bagi kita dengan cara apa? Memaksimalkan ketaatan di rumah kita. Nah, itu. Ya, emang bisa Pak? Ya, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu tergantung dengan niatnya. Rasul membawa para sahabat dalam perang Tabuk, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada beberapa yang lain nggak bisa berangkat perang. Kenapa? Karena kondisi transportasinya, kudanya tidak mencukupi, kontenya pun nyaris tidak ada. Beberapa sahabat yang punya bergerak semuanya. Sampai Nabi ketika sampai tujuan utamanya, masir kata Nabi, sungguh perjalanan yang jauh ini kita akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan 730 km dari Madinah.
lelah luar biasa. Nabi motivasi sungguh perjalanan kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang tidak berangkat, mereka belum mendapatkan pahala. Nah, para sahabat mengatakan, kok bisa Pak Nabi? Iya, habasahumul uzur, karena mereka lockdown, nggak bisa keluar, gitu. Nggak bisa keluar dari tempat mereka, terhalang satu kondisi di mana mereka tidak bisa berangkat untuk berjihad. Tapi Allah mencatat sebagai pahala untuknya. Artinya kita yang ada di rumah, tidak menutup kemungkinan mendapatkan pahala Allah SWT, walaupun kita tidak mesti begitu. Ya, ini Masya Allah. Dan yang kedua, kalau kita mendapatkan pahala yang sama dengan kondisi di mana kita lockdown, tidak bisa bergerak, tapi kita ingin mendapatkan pahala yang sama nih, ya, seperti hanya kita tidak ada apa-apa, maka sederhananya apa? Lakukan amalan tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Apa contohnya? Anda biasa puasa Senin Kamis, betul ya? Ketika malam sudah sahur, pagi kita alhamdulillah semangat untuk bekerja. Tiba-tiba ayah anda dari kampung, emak sama baba datang nih, ya kan? Dari kampung, Masya Allah. Terus dia bilang, ya Allah, Tom mau makan enak apa ya? Sayur gabus ada apa ya gitu. Kita belikan sayur gabus. Kemudian emak sama bapak mau makan sama-sama. Lu kagak makan lu kan gitu. Iya. Ya kan dia puasa Pak. Masya Allah. Batalkan puasa Anda untuk menghormati orang tua. Pertanyaannya, dapat nggak pahala kita? Dapat. Allah akan mencatat kebiasaannya. Senin itu biasa puasa, karena ada halangan orang tua datang, dia batalkan. Kamis itu harus dia puasa, tapi karena ada kunjungan keluar kota, bismillah gitu. Ya, harusnya ketika malam Lailatul Qadar, biasa tiap malam itu dia baca Quran, tapi kena uzur. Uzurnya apa? Memang halangan haid, betul? Wanita haid, wanita nifas. Ya Allah, nggak sholat, sama Allah akan catat. Amalan dahulu seperti apa? Kalau amal dahulu dia punya kebiasaan baca Quran, malam-malam Ramadan, maka Allah catat amalan seperti kebiasaan. Yang hebat lagi kalau hadir terus mengatakan, ya Allah, semoga Engkau berikan Lailatul Qadar kepada aku. Walaupun dalam keadaan uzur, Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Ini Masya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri Lailatul Qadar itu datang adalah matahari terbit tapi tidak kuat cahayanya. Matahari terbit tapi tidak kuat cahaya. Kenapa? Karena tertutup para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kan matahari pagi syuruk tuh nongol kencang deh. Ini agak redup. Kenapa? Karena tertutup oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak. Ini mohon maaf saya merinding. Iya, Masya Allah. Maka kita akan berusaha. Nah, pertanyaan amalannya. Nah, langsung buat amalan sederhana. Amalannya adalah hidupkan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Cara mudah qiyamul lail, 2 rakaat pertama nggak usah panjang-panjang, ringan saja. Cari yang surat-surat yang sejuk, betul? Yang kul sejuk kul Allah nggak apa-apa ya kan, kita milenial ini ya nggak apa-apa, sudah sejuk. Baru setelah itu cari yang surat panjang. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran panjang, baca Qurannya berkali-kali berturut-turut, Wadduha 3 kali 4 kali nggak apa-apa, diulang-ulang terus nggak apa-apa. Atau Al-Quran itu dibentangkan, ada rekal yang berdiri, atau kita pegang Quran tuh, ya kita buka lewat tangan kita dan tidak membatalkan sholat, Urusan sholat sunnah boleh menggerakkan jari jemari untuk membuka lembaran Quran yang dibutuhkan saja. Ya, tapi kalau untuk sholat wajib, faqra'u ma tayassara Quran. Kalau untuk sholat wajib, baca Qurannya yang lebih paham, yang lebih ringan, yang lebih mudah untuk kita menghafalnya. Ini Masya Allah. Lalu apa lagi? Baca Quran. Apalagi hebatkan malam itu dengan doa yang syafi, doa yang diajar Nabi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kalimatnya bukan Allahumma ighfir, tapi Rasul mengatakan Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Perhatikan, pemaaf itu menghapus dosa-dosa dan melupakannya. Ya, kalau Allah maghfir,
diampuni dosa-dosa kita, tapi masih teringat dosa-dosa itu. Tapi kalau udah dimaafkan, itu bukan hanya sekedar hapus dosa-dosanya, tapi dilupakan oleh Allah. Kita berharap bukan hanya sekedar diampuni dosa kita, tapi dilupakan dosa-dosa kita. Dan kita pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ketika masuk surga terlupakan semua dosa kita semuanya. Nah, ini masya Allah. Ya, kalau Allah sudah mengampuni ya, maka Allah berikan ketentraman, kekuatan jiwa, kedamaian hati, kemudahan segala urusan. Itu hebatnya. Ya, begitu ya. Sahabat milenial, teman-teman, ayah bunda, seluruhnya pemirsa, ini menjadi inspirasi bagi kita menyemangati Ramadan akhir Ramadan ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada yang berwenang. Ya. Siap Ustaz. Silakan. Ya. Ya, berikutnya ini nanti kita akan ada tanya jawab karena kami sudah membuka pertanyaan nih dari Instagram, dan kemarin sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya nih untuk tausiah hari ini. Nah, langsung saja ya, ini ada pertanyaan nih Ustaz, memang ada banyak, tapi memang tidak bisa kita tanyakan semuanya nih Ustaz karena keterbatasan waktu. Nah, pertanyaan yang pertama nih Ustaz dari @puspa HPD. Itu pertanyaannya gini Ustaz. Amalan apa saja yang bisa dilakukan di tengah kondisi wabah pandemi COVID-19 ini Ustaz? Baik, nih Ramadan kali ini istimewa. Kenapa istimewanya? Kita bukan hanya sekedar puasa, kemudian tahajud, ya. Tapi ini plus ujian. Kenapa perlu ujian? Seharusnya kita meramaikan masjid, tiba-tiba lockdown, ya tidak bisa sama sekali. Itu plusnya. Kalau ada kalimat plus, kata plus itu berarti istimewa. Istimewa. Maka orang-orang beriman itu menjadikan sebuah musibah itu adalah anugerah. Menjadikan sebuah ujian itu adalah ladang amal sama dia. Ya, itu masya Allah. Saya punya ada seorang adik punya anak, mohon maaf dia cacat, gitu, tidak bisa jalan, sudah 7 tahun, gitu, tangannya seperti ini, liuritis terus. Gitu. Tapi ketika ia menyelami agama dengan baik, gitu ya, melihat takdir Allah dari sisi positifnya, masya Allah, luar biasa. Nah, ketika anaknya mau ngejar teman-temannya, sedangkan teman-teman yang seusia pada lari-larian, nah, si anak tak bisa, gitu, nangis anak seperti itu, digendong oleh uminya, adik sempurna saya, adik sehat, adik istimewa, masya Allah. Jadi yang melihat anak itu bukan sesuatu beban buat dirinya, istimewa. Jadi ketika anak itu istimewa, ya istimewa. Kenapa istimewa? Itu anak, mohon maaf, iya, itu anak tercegah dari maksiat. Maka mohon maaf, anak autis kan sulit untuk maksiat apa ya? Kan dia fokus dengan satu titik. Yes. Betul kan? Betul. Iya. Orang melihat anak autis itu adalah, mohon maaf, kekurangan, bukan kelebihan, keistimewaan. Nah, ini masya Allah. Maka kita lihat sisi kebaikan Allah berikan. Maka jangan berusaha, jangan suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya untuk poin yang kedua, apa ibadah dalam kondisi Covid ini? Yang pertama tadi sabar. Ya. Allah ingin melihat kita nih, ya, ibadah kita dulu saat sempurna, kondisi lingkungan tidak terjadi seperti saat ini, masih istiqomah nggak sholat jamaahnya di rumah dengan keluarga, betul kan? Ya mohon maaf, ini pun hikmah yang besar. Kenapa hikmah besar? Kalaulah tidak ada COVID-19, jujur buka puasa kita banyak, bukber lebih banyak ya Ustaz. Bukber apa tuh, SM4, SMP, bukber PAUD, masih ada PAUD itu lagi. Bukber apa lagi tuh, teman belum komunitas Tasikmalaya, betul ya? Komunitas Yogyakarta, komunitas Kalimantan. Lah kita aja kadang bilang bingung, banyak amat komunitas ini. Iya, sampai jarang di rumah coba. Dan ini hikmah yang besar. Suami yang dulu full sholat kerjanya 24 jam, sekarang cuma 10 jam, pulang ke rumah, ya berangkat jam 7, pulang jam 3. Apa kata istri? Kau udah pulang aja ya? Ya gimana lagi? Musim-musim COVID-19 itu udah banyak di rumah kami. Ayo udah
nyaris di PHK ini. Apa kata saya? Wow, keren. Kok keren di PHK? Iya, berarti kesempatan amal soleh sahabat kita banyak. Sahabat luar biasa itu. Jadi banyak sebetulnya. Tadi udah taati aja, ikuti pemerintah yang ada, stay at home, begitu ya. Kemudian amal-amal yang lainnya di rumah maksimalkan. Udah. Dari kita sebetulnya yang kemarin biasa 1 kali khatam, harusnya COVID-19 2 kali khatam gitu. Iya. Karena rata-rata kita biasanya 1 kali khatam lah. Itu pun setelah ditambah Ramadan 2018, 2019, baru sekarang khatam dikit 2020 ya. Akhir Sekarang lebih banyak waktu ya. Ya, masih banyak waktu, insya Allah gitu. Padahal silakan yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari sahabat kita, bagaimana menggapai Lailatul Qadar di Ramadan kali ini Ustaz, karena tidak dapat itikaf di masjid Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana dalam kondisi saat ini masih ditutup, musala ditutup gitu. Tapi yakinkan kepada Allah, ketika Allah menutup pintu masjid, Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya. Allah tidak akan pernah menutup pintu rahmatnya. Allah tidak akan pernah menutup pintu ampunannya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga akhir Ramadan ini kita tetap semangat. Menangislah di hadapan Allah. Ya Allah, pintu masih tertutup, pintu musala tertutup, tapi pintu rahmat itu pasti terbuka. Ya, kita masih ada sajadah tempat kita melihat air mata. Kita masih memiliki tenaga pinta kepada Allah, yang berharap pinta yang kuat kepada Allah SWT. Allah memberikan kekuatan jiwa kita agar Allah berikan rahmat bercucuran kepada kita. Maka ibadah itu sebetulnya tidak pernah kenal tempat dan waktu. Saran kecuali haji. Haji ada tempatnya khusus. Udah kan? Tadi puasa dimanapun puasa luar biasa. Ya, ada sebuah negeri di Jerman sebelah utara lagi. Itu masya Allah yang puasanya durasinya panjang sampai 22 jam ya puasanya. Hampir seharian. Kita paling cuma 12 jam, 13-14 jam. Tapi luar biasa mereka tetap puasa. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan apapun, ayat bismillah ya. Apalagi maaf, mungkin Indonesia mayoritas muslim, tapi negara-negara kayak Jerman, kami pernah ke Jerman kemarin itu, itikafnya ya udah di ruang tempat, ruang kecil yang dijadikan mushola. Itu pun teman-teman malah punya tugas, kadang boleh atau kadang ujian sebagainya. Tapi Allah Maha tahu, kita punya kesibukan ya Allah, kita punya tugas, memang kita oleh dosen dan sebagainya. Tapi saya nggak mau meninggalkan engkau ya Allah. Iya. Jangan ditinggalkan itu, begitu, nggak apa-apa. Artinya untuk Allah iya juga, gitu. Untuk tugas-tugas kita juga iya juga kita lakukan. Maka di rumah jadikan tempat itu tempat ibadah kita agar betul-betul Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat berarti buat kita. Allah Akbar. Ya. Silakan. Masih ada pertanyaan lagi nih Ustaz? Baik, ini sampai menunggu buka puasa ya. sampai azan maghrib Ustaz nih. Karena teman-teman kita antusias sekali nih Ustaz. Ini Ustaz, apakah Lailatul Qadar hanya bisa dicapai oleh orang yang beriman saja? Bagaimana bagi muslim yang asli Islam KTP ya Ustaz? Mampu menyadari datangnya Lailatul Qadar, gimana nih Ustaz? Cakep banget ini, mantap. Ini pertanyaan, kalau bahasa nendang banget pertanyaan. Iya, ada teman-teman kita yang masih baru Islam KTP, ya kan? Jadi kalau di KTP agama Islam, tapi perilakunya maaf terkadang tidak Islami gitu. Nanti kalau masuk surga mungkin KTP-nya doang gitu ya. Orangnya belum tentu, kita ngerijak banget gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, penyayang, rahmatnya itu melebihi daripada alam semesta ini. Bayangkan, inna rahmatallahi wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu meliputi seluruhnya gitu. Ya, saking rahmatnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, apa yang belum kita minta Allah berikan. Apa tuh? Takjil, kan gitu. Kalau kita lewat, wah mas takjil, kita nggak minta sama Allah, dapat takjil, kan gitu. Itu luar biasa. Maka teman-teman yang mohon maaf, yang merasa
belum punya keimanan yang besar, masih baru berislam, mencoba melatih, baru mengenal, jangan putus asa. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah. Ya. Nah, ketika Anda baru melangkah, maaf nih, ini akhir Ramadan, muncul keinginan hati untuk bertobat, muncul kekuatan jiwa untuk dekat dengan Allah. Ya Allah, masa kelam banyak banget. Ya Allah, ya Allah, ini anak durhaka yang datang kepada Engkau. Jangan mengatakan kira-kira kemaafkan, jangan. Ya, jangan, harus optimis, maafkan aku ya Allah. Ramadan tiba, akhir Ramadan, Lailatul Qadar ya Allah. Bismillah ya Allah. Ketika engkau semangat dalam meminta, Allah bukakan tuh Lailatul Qadar kepada kita. Demi Allah. Kalau Anda betul-betul minta dengan sepenuh jiwa gitu, kekuatan hati, Allah bentangkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Seluruh dosa-dosa Allah maafkan semuanya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, mendasari diri, baru bisa KTP ya Allah, tapi pengen dekat dengan Engkau ya Allah, kata Allah, hapus seluruh dosa-dosa dan aku muliakan kehidupan. Dasar. Maka ini mohon maaf nih, jangankan kita nih, ada orang-orang yang ini mohon maaf bahasa kasar itu pembunuh kelas berat, telah membunuh 99 orang. Betul tidak? Iya. Ini kan kisah Nabi, hadis sahih. Bahkan ditambah lagi 100 orang, tapi keinginannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi syarat taubatnya, kata sang kiai, pindahlah engkau dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ketika berjalan menuju tempat yang baik, qadar Allah meninggal dunia. Betul? Meninggal dunia. Masya Allah, datang malaikat rahmat mengatakan ini jatahku. Malaikat azab mengatakan tidak, dia membunuh 100 orang. Mana kebaikannya? Nggak ada sama sekali. Kata malaikat rahmat, ada pesan dari Allah untuk mengukur jarak mana yang paling dekat. Rupanya yang paling dekat adalah tempat kebaikan. Beda sejengkal saja, 1 jengkal saja. Kata malaikat rahmat, ini jatah, bukan kebawa ke rahmat kepada Allah ke surganya. Maka seorang ulama mengatakan, janganlah engkau pesimis dari rahmat Allah. Ada membunuh 100 orang yang dibunuh dengan tangannya, ia masuk surga dan tidak ada kebaikan yang ia lakukan. Cuma hatinya ingin hijrah, jiwanya kuat minta rahmat Allah, maka Allah tarik menuju surganya. Apalagi kita belum pernah membunuh. Siapa yang membunuh kita? Bisa telepon sekarang? Tidak ada ya? Iya. Kita nggak ada yang membunuh, coba. Jangan pesimis. Masya Allah. Ayo bismillah. Mau Islam KTP, kamu Islam kakak, kayak terserah dah gitu ya. Yang penting hati kita betul-betul kuat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, kita sudah di penghujung acara nih Ustaz. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz sudah berkenan, saya dan Pak Agung sudah bisa berbagi-bagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan terima kasih juga buat viewers yang ada di Instagram juga yang ada di Zoom. Terima kasih banyak sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Zainal Mutakin pada pagi hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Ustaz, kita berdoa bersama-sama untuk kesuksesan kita bersama, untuk masyarakat Indonesia juga yang dalam pandemi COVID-19 saat ini. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Ustaz bisa pimpin doanya Ustaz buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari penghujung kajian ini sudah mulai masuk mau akhir pertengahan Ramadan, ini sudah pertengahan Ramadan. Akankah Ramadan ini yang terakhir buat kita? Akankah Ramadan ini yang terakhir buat kita? Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, yuk kita tenangkan kita, pejamkan mata, hati kita fokus kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha perkasa, wahai Allah, Engkau hadirkan kepada kami Ramadan yang betapa mulianya. Engkau berikan Ramadan indah ini kepada kami karena Engkau melihat kami diri penuh dengan dosa. Bersyukur kami kepada Engkau ya Allah, Engkau izinkan kami menikmati Ramadan ini agar luluh hati kami yang penuh dosa ini dengan ampunan, agar kami Engkau peluk ya Allah dengan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, maafkan kami diri yang sering lalai dari ketaatan kepada Engkau. Maafkan salat ini yang jauh dari khusyuk. Maafkan salat kami yang jauh dari khusyuk. Maafkan ya Allah yang pernah meninggalkan salat. Maafkan mata ini yang pernah melihat yang Engkau haramkan. Maafkan tangan yang pernah mengambil yang bukan haknya. Bahkan tangan ini pernah menyentuh yang bukan haramnya. Maafkan kaki yang sering melangkah ke tempat maksiat. Maafkan perut yang tersisih harta haram. Maafkan lisan yang pernah menghina, ghibah. Maafkan lisan yang pernah menyakiti hati orang lain. Ya Allah ya Ramadan, ya Rahman, Engkau hadirkan Ramadan agar Engkau habiskan dosa-dosa kami dan kami bisa pulang menghadap Engkau bersih ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, Ramadan ini berbeda ya Allah, tidak bisa menikmati masjid. Pintu-pintu masih tertutup ya Allah. Tapi kami yakin pintu ampunan-Mu Engkau buka ya Allah. Bukalah pintu ampunan-Mu kepada kami. Seluruh pintu-pintu mushola terkunci ya Allah. Namun bukalah pintu rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu kepada kami. Ketika Engkau tutup pintu-pintu masjid ya Allah, jangan Engkau tutup pintu ampunan-Mu kepada kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampuni ya Allah setiap dosa yang pernah kami lakukan. Bukankah Rasul menjanjikan mereka yang berpuasa dan berdoa saat puasa Engkau ijabah ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunan-Mu ya Rabbana. Bersihkan diri yang penuh dengan dosa ini. Diri ini lemah di hadapan Engkau wahai yang Maha Kuasa. Diri ini hina di hadapan Engkau wahai yang Maha Mulia, Maha Suci. Diri ini pendosa wahai Allah, wahai yang Maha Pengampun. Diri ini miskin di hadapan Engkau wahai yang Maha Kaya. Ya Rabb, muliakanlah hidup kami ya Allah, bahagiakan hidup kami ya Rabb. Jikalau ada kebaikan yang kami lakukan ini berbuah pahala ya Rabb, limpahkan pahala itu untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Berikan pahala itu untuk kedua orang tua kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami tidak bisa kajian kumpul bersama, berdoa bersama untuk orang tua kami. Bahkan mungkin saat ini kami tidak bisa dipulangkan ke bumi. Kami hadirkan wajah ayah, wajah ibu, wajah emak, wajah bunda, wajah bumi. Bersyukur kami kepada Engkau ya Allah, memiliki ibu penuh cinta dan kasih sayang. Maafkan ibu kami ya Allah, banyak kesalahan dan dosa. Sayangi dia di sisa usianya. Ampuni dosa ibu ya Allah, yang darahnya bersimbah tersebab melahirkan anak-anaknya. Ampuni dosa emak ya Allah, yang merintih menangis saat melahirkan anaknya. Ampuni dosa umi ya Allah, yang air matanya deras lantaran sabar mendidik anak-anak. Ampuni dosa emak ya Allah, yang kadang menggantikan posisi ayah mencari uang bekal untuk anak-anaknya sekolah. Ampuni umi ya Allah di kampung
untuk makan saja mungkin memprihatinkan. Buka puasa hanya nasi tanpa lauk, sampai sahur pun minjam dengan tetangga sebelah. Muliakan emak kami yang miskin, ya Allah. Bahagiakan sisa-sisanya. Takdirkan ibu tercinta pergi haji ke Baitullah Haram. Jangan cabut kebahagiaan ibu tercinta, ya Allah. Jangan biarkan hidup ibu penuh dengan masalah, penuh dengan hutang, ya Allah. Ringankan masalah hidupnya, ya Allah. Jujur, ya Allah, hutang ibu itu untuk anak-anaknya, bukan untuk ibu tercinta. Mudahkan, ya Allah, membayar hutang tersebut. Masa kecil kami dilahana, ya Allah. Masa kecil kami sering merepotkan ibu. Masa kanak-kanak kami sering menyusahkannya. Tidak sedikit air mata tumpah ruah lantaran kami sering menyakitkannya. Pernah matanya melotot membentak ibu dengan suara keras. Bahkan ibu menangis. Ia masuk kamar, air mata tumpah, dan mengatakan, ya Allah, tega ya Allah, air susu dibalas dengan air berubah. Hati hamba-Mu, ya Allah, sakit, lebih sakit daripada melahirkannya. Ilahana ya Rabbana, kami pernah membentak ibu, kami pernah meludah di hadapan wajah-Mu, bahkan pernah melempar barang-barang dari depan wajahnya. Hatinya terluka. Ia pun menangis, namun dibalas dengan doa yang indah dari ibu tercinta. Ya Allah, ya Rabbana, jaga anakku, ya Allah. Bahagiakan anakku, ya Allah. Sehatkan anakku. Ilahana ya Rabbana, Rabbana ini kami mohon kepada Engkau. Jaga ibunda di kampung, jaga sehat emak di kampung halaman, ya Allah. Maafkan kami belum sempat datang kepadanya. Maafkan kami belum sempat membahagiakannya, ya Allah. Rob, ini Ramadan-Mu, ya Allah. Setiap doa Engkau ijabah. Ibunda tercinta yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya, ya Allah. Cahaya ke kubur. Bukankah Rasul telah mengatakan doa Nabi yang saleh Engkau ijabah? Walaupun hamba ini bukan hamba-Mu yang saleh, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jangan harapkan ibu tercinta surga-Mu, ya Allah. Masukkan emak surga-Mu, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, kami hadirkan wajah ayah, wajah abah, wajah papa, wajah ayah anda. Teringat dari matahari menyengat tubuhnya, keringat bercucuran, kulitnya hitam legam karena terik matahari yang sangat panas. Kaki dibongkar berjalan kilometer mencari sesuatu nasi, mencari uang membayarkan di sekolah. Ilahana ya Allah, Engkau Maha tahu ayah kami. Jikalau ayah kami bergelimang berdosa, ampuni dosa-dosanya. Jikalau ayah kami sering berdosa, lembutkan hatinya, ya Allah. Curahkan hidayah ke lubuk hatinya, ya Allah, ya Rabbana. Muliakan ayah di sisa usianya. Ayah kami yang telah wafat, lapangkan kuburnya, ya Allah. Cahayakan kuburnya, bahagiakan kuburnya. Di antara kami banyak yang ayahnya telah wafat, rindu dengan dia. Sampaikan salam ini kepada ayah tercinta, kepada Nyawa. Ya Allah, ciumlah ayah muda kami dengan ciuman ampunan, dekatlah dengan rahmat, bahagiakan kelak di akhirat dengan surga-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan kami anak-anak yang saleh. Titip ya Allah anak-anak kami. Jikalau kami tidak panjang umur, ya Allah, jaga anak-anak kami, ya Allah.
bahagiakan mereka ya Allah. Kuatkan iman Islam mereka ya Allah. Jadikan mereka telah membanggakan ayah ibunya, ibunya di depanmu ya Allah, di akhiratmu ya Allah, agar mereka bisa membawa kami ke surga yang penuh dengan keindahan. Birahmatika ya Rahman Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram STI.Dharma Agung dan subscribe YouTube channel kita di STI Dharma Agung TV, karena nanti di sana banyak banget konten-konten menarik lain.